Akibatnya apa? Karena tidak ada lagi otoritas yang betul-betul menentukan perilaku manusia. Manusia akhirnya, jangan-jangan banyak yang begitu ini. Orang-orang Kristen ini kan. Ya, apalagi kalau sampai ada pandangan yang menganggap, ya pokoknya kalau udah sampai gereja ada berita pengampunan, nah udah habis lah itu, diputihkan gitu. Karena kita suka ya manusia ini menjadi tuan atas diri kita kan. Iya. Betul nggak? Enak toh? Iya. Suka aku lah kan gitu. Ngapain nanti atur-atur gitu. Sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab yang sama-sama kita nikmati sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, membaca kitab suci, dan menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita kembali mengulik teks surat Roma. Secara khusus Roma pasal 2 ayat 1-16. Roma pasal 2 ayat 1-16 dengan judul Semua tanpa kecuali di bawah penghakiman. Semua tanpa kecuali di bawah penghakiman. Narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya mau sapa. Terima kasih banyak. Salam jumpa untuk Pak Pendeta yang boleh sama-sama kembali hadir sebagai narasumber dalam program Ngulik Alkitab ini, Pak Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta, senang bisa sedikit bincang-bincang ya tentang Alkitab. Oh, kami kalau dia lagi paling gembira kalau orang baca Alkitab itu dia mau mempelajarinya. Ya. Dan bagi para sahabat yang menyaksikan tayangan ini dan pernah jumpa dengan Pak Pendeta di berbagai macam daerah ketemu, kita belajar bersama-sama nih dengan Pak Pendeta Anwar Chen. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih. Kau yang mengasihi setiap ciptaanmu dan juga kami Tuhan. Orang-orang yang kau telah panggil untuk beriman kepada Kristus. Dan kami kembali membuka hati kami, membuka juga budi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Khususnya melalui semua warisan yang begitu berharga oleh seorang hambamu yang setia, Rasul Paulus. Kiranya ini menolong kami semua untuk lebih menghayati dan mendalami apa yang kami yakini. Kami mohon tuntunanmu dan kami mohon hikmatmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca Roma pasal 2 ayat 1-16. Para sahabat juga dapat membaca Alkitab dari tempat masing-masing. Diberi judul hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena orang yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan kau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka.
Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. 16 ayat Pak Pendeta. Segmen yang pertama saya mau awali dengan, ini kalau melihatnya dari judul ini, hukuman Allah atas semua orang. Kalau kita mengingat pekan yang lalu-lalu, kita telah mengulik Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17, secara khusus ayat 16 sampai 17 mengenai Injil itu kekuatan Allah. Ayat 17 bahkan orang benar akan hidup oleh iman. Tapi di pasal 2 ini kalau ya ayat 1 sampai ayat 2 ini bicara tentang menghakimi, bicara tentang hukuman Allah. Ini apa kait mengaitnya Pak Pendeta? Wah, terima kasih Bu Pendeta. Juga para sahabat sekalian, ya sebenarnya alur pemikiran Rasul Paulus, ini seorang teolog pertama ya. Saya katakan teolog karena memang di antara murid Kristus ini salah satu yang memang cendekia ya. Yang tidak hanya mau terima warisan dari generasi sebelumnya, tapi melihat ulang, mengartikannya sesuai dengan konteks baru. Konteks barunya adalah ada banyak bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, yang tak bersunat, yang sering dianggap orang Yahudi, dijuluki goyim. Goyim itu ya orang-orang yang di luar perjanjian lah ya, orang-orang yang tidak masuk hitungan sebenarnya. Nah, bagaimana menghadapi situasi yang baru itu? Kita kembali harus melihat ulang iman kita dan bagaimana kemurahan Allah tetap berlaku. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang yang bukan Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Jadi, kalau di pasal 1 sudah sangat jelas dikatakan ya, Injil kekuatan Allah betul. Dan kekuatan itu apa dasarnya? Ya orang percaya. Nanti dia akan terangkan lebih jauh di bagian-bagian lain, ya pasti akan ada mulik Alkitab tentang itu ya. Ya karena buktinya Bapak Abraham, Bapak yang sangat dihormati itu ternyata sebelum ada Musa dia sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, oleh karena dia percaya, karena iman. Nah, jadi dari situlah dia kemudian mengalir, mengatakan bahwa ya kita sangat membutuhkan itu. Ada sebuah jalan yang baru, jalan iman. Kenapa? Karena kalau tidak ya sebenarnya manusia ini semuanya sudah dimurkai oleh Allah. Itu jelas ya di pasal 1 ya. Dia cerita kenapa ada murka itu. Secara saya yakin dalam Alkitab sebelumnya ini sudah dibahas. Karena memang intinya adalah karena semua orang walaupun kenal Allah, kenal ciptaan secara umum, tapi toh tidak benar-benar sampai kepada pengenalan tentang Allah yang sejati itu. Terbukti apa? Mereka lebih tertarik pada objek-objek. Dan memang ya saya ingat dalam beberapa bincang-bincang kita ya yang lalu, sering saya katakan memang luar biasa ya. Itu orang Amerika Latin gak pernah ketemu Asia, gak pernah ketemu Afrika. Tapi di semua tempat itu selalu ada pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan lain. Selain pencipta satu-satunya. Tentu bagi orang Yahudi jelas ya pencipta satu-satunya. Masalahnya adalah di jemaat Roma ini campur kan. Ada Yahudi, ada juga bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan itu bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jadi sekarang dia mau menjelaskan kembali agendanya ini. Kalau di bagian pertama dia udah katakan semuanya sudah, ini saya pakai bahasa sehari-hari ya, tidak beres. Karena yang disembah juga tidak beres. Jadi awalnya selalu begitu. Kalau yang disembah tidak beres ya perilakunya juga tidak beres. Ini kan soal otoritas.
Ya. Jadi siapa yang menjadi Tuhan kita, atau lebih tepat Tuhan kita, itu menentukan cara hidup, jalan hidup kita. Dan ini sangat jelas ya. Dia bilang di situ, apalagi di bagian terakhir ya. Itu makanya mereka ganti Allah itu dengan objek-objek, gambar-gambar, bermacam-macam pengganti lah kita sebut begitu. Dan akibatnya apa? Karena tidak ada lagi otoritas yang betul-betul menentukan perilaku manusia. Manusia akhirnya, ya istilah Rasul Paulus sangat menarik ya, diserahkan oleh Allah suka-suka. Kau mau apa? Silakan. Kau mau apa? Silakan. Tapi tuai sendiri akibatnya. Saya masih ingat ya, saya sangat tertarik dengan percakapan saya dengan Profesor Paul Achtermeier, itu guru saya, dosen kami ya, waktu saya studi di Amerika, di Union Theological Seminary. Dia katakan, jangan salah, dia bilang. Ini kepada mahasiswa doktoral ya, waktu saya bergabung dengan kelas doktoral, walaupun saya mahasiswa master gitu. Tuhan itu, jangan kalian pikir kalau ada orang bersalah langsung disamper petir gitu. Itu gaya Indonesia lah itu ya. Enggak, kadang-kadang cara Tuhan untuk membuat kita sadar adalah, oke, kau suka apa? Lanjutkan, silakan, lakukan sesuai seleramu. Nanti kau rasakan akibatnya. Nah, ini hebatnya. Jadi kebebasan yang tidak terkendali, itu menjadi sebuah jebakan yang akan menghancurkan kita semua. Nah, ini di pasal 1 ya. Nah, ini kan untuk umum ya, karena berlaku untuk semua orang yang tidak betul-betul menyembah Tuhan, yang akhirnya bahkan menyembah yang lain, dan sesudah menyembah yang lain tidak punya otoritas sentral, akhirnya saya hampir-hampir menafsirkannya sebagai menyembah dirinya sendiri. Ya, karena aku yang menentukan, ya, bagaimana aku berelasi dengan orang lain, dengan suami, istri, suka-sukaku gitu. Akibatnya itu kacau. Nah, di bagian kedua ini dia mulai membidik ulang semuanya ini. Maka dia katakan, hai manusia, siapa engkau yang menghakimi orang lain? Engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Paulus ingin mengatakan dalam bahasa yang lebih santai ya, gak usah sok benar. Karena memang kita manusia kan sering gitu ya, kalau lihat orang lain jelek, kami tidak seperti itu loh. Merasa bahwa kita sedikit lebih terhormat, sedikit lebih benar lah gitu ya. Tapi Paulus memulai dengan juga mengatakan hati-hati. Karena engkau dengan menghakimi orang lain, dengan menilai yang bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak benar. Benar, mereka kebanyakan menyembah berhala kan. Kalau orang Yahudi tidak menyembah berhala. Ya, kami baik dong, kami lebih baik lah ya. Karena kami jelas sejati. Kami tidak nyembah berhala. Yang nyembah berhala itu apa? Bangsa-bangsa yang gak jelas itu, yang bukan Yahudi itu. Tapi Paulus dia sengaja pakai bahasa umum dulu ya. Jadi Paulus juga punya suatu strategi ya. Jadi bagian ini, mulai dari bagian ini sampai nanti pasal ketiga, Paulus menggunakan sebuah cara untuk berbicara yang disebut dengan diatribe dalam bahasa Yunani. Diatribe itu apa? Wah, semacam dialog panas ya, penuh bantahan. Baik dari yang dibayangkan secara imajiner maupun dia sendiri. Dia bayangkan ada yang akan membantah. Kan begitu. Ada yang akan membantah, mengatakan, kami tidak seperti itu. Paulus, lalu Paulus mengatakan, awas. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Nah, kenapa demikian? Karena terbukti. Makanya ayat 3 mengatakan, hai manusia, engkau menghakimi yang berbuat demikian, yang tidak beres di atas tadi ya. Ya, yang hidup tidak jelas, yang serakah, yang lalim, yang melakukan berbagai kejahatan, yang ngaku-ngaku percaya pada Tuhan, tapi sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh taat kepada Dia kan gitu. Dia katakan apa? Hai kamu yang menghakimi mereka, engkau sendiri melakukannya. Apa engkau sangka engkau dapat luput dari hukuman Allah? Jadi Tuhan itu nggak bisa terkecoh oleh pembenaran diri kita, kan begitu. Nah, di situ saya kira salah satu intinya yang mulai kita bisa lihat mengapa ini menjadi sebuah, ya katakanlah permulaan, pembuka percakapan panas sebenarnya namanya, diatriba itu. Ya, karena dia udah mulai mengarahkan, orang-orang yang membenarkan diri ini awas.
kalian juga terjebak di hal yang sama. Iya, Itu dia. Ya, kita akan melihat di segmen yang kedua, para sahabat, seperti apa ini Paulus, supaya juga tadi kan Pak Pendeta sudah mengatakan ini pakai argumen apa, diatribe, Diatribe, ya, argumen yang panas bagi orang-orang yang menganggap dirinya menyembah Allah yang sejati, menganggap dirinya seolah dirinya paling benar, padahal sesungguhnya nggak gitu-gitu amat. Ya, sama saja. saja. Paulus mau bilang enggak sama. saja. Baik, kita akan ulik itu di segmen kedua untuk ayat-ayat selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16, Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16, dan sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Di bawah judul Semua Tanpa Kecuali, di bawah penghakiman dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD dari Lembaga Alkitab Indonesia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan kau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kau kepada pertobatan? Ini Paulus bidik langsung kepada mereka yang merasa diri lebih benar, merasa diri menyembah Allah yang sejati ketimbang bangsa-bangsa yang lain. Mereka pun juga ternyata tidak melakukan seperti yang mereka pikirkan. Ya, jadi Paulus itu memang ya seorang yang betul-betul piawai ya, mempelajari retorika. Dia tahu dia. Jadi kalau untuk menembak, membidik orang lain gitu, yang jadi sasaran, kadang-kadang kita harus lakukan secara bertahap. Sebenarnya dia ingin menyindir ini. Dia katakan, hai manusia, padahal dia mau mengatakan, hei orang-orang jauh dia yang sok, jangan sok, nggak perlu kok berasa sok benar. Tapi dia katakan yang umum dulu, sehingga dia belum begitu seperti kelihatannya menyerang gitu ya. Padahal yang diserang memang adalah orang Yahudi. Nah, lalu kadang-kadang kan bisa aja timbul bantahan ya. Kalau memang Tuhan mengatakan semua akan dihakimi, tidak ada yang luput, dan dia akan melakukannya dengan adil. Kenapa itu? Orang-orang berbuat jahat dibiarkan saja. Seakan-akan mereka diizinkan untuk melakukannya semuanya untuk merajalela. Kan gitu. Nah, disinilah kuncinya kembali kepada apa yang Rasul Paulus katakan. Salah satu argumen yang paling penting ya, dia katakan di situ,
Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Dan tujuannya apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, ini salah satu argumen yang saya kira masih relevan sampai sekarang ya. Kan banyak kita selalu pikir ya, ini kok penjahat biadab itu kenapa nggak langsung itu Iya. mengalami Selesai aja, langsung dieksekusi. ya, apa itu azab ya atau apa? Iya. Kenapa nggak langsung ditimpa oleh bencana atau langsung diserang oleh malapetaka gitu? Ya, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Saya kira disitulah. Jadi walaupun dengan nada-nada yang keras, Paulus tidak pernah menghilangkan ruang untuk kemurahan dan anugerah Allah itu. Ya. Nah, namun itu bukan berarti itu anugerah yang murahan. Ya kadang-kadang kan orang kan banyak berpikir gitu ya, kalau Tuhan udah murah hati dia nggak akan menuntut. Ya, seakan-akan semuanya memang betul kita selamat oleh anugerah Allah, apalagi yang percaya kepada ajaran-ajaran para bapak reformator ya. Tentu saja tidak salah itu, tapi dia bilang, ya, kalau engkau tidak mau bertobat, kata pertobatan ini kata kunci juga di sini. Ya. Betul, dunia kita sudah berjalan suka-suka, meninggalkan Tuhan, mengikuti diri sendiri, tapi Tuhan masih beri kesempatan, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, sehingga ini tidak boleh kita remehkan, ya. Nah, makanya dia katakan, nah, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi ada pilihannya. Makanya pilihan itu memang sifatnya seperti hitam putih ya. Ya, kalau engkau memang memilih untuk menyambut anugerah Tuhan, bertobat, apa yang akan diterima? Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera, dan hidup kekal. Jangan kita lupa itu. Ya. Kan gitu. Kalau sebaliknya, apa boleh buat? Kegeraman, kan gitu. Penderitaan, kesengsaraan. Nah, itu pandangan umum itu. Ini tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi. Sebenarnya kita punya semacam perasaan moral, saya sebut lagi itu. Betul. Dan ini universal rasanya. Universal rasanya. itu. Ya. Kita boleh bidik salah satu suku bangsa manapun, selalu ada. Walaupun kita harus tahu bahwa standarnya memang tidak sama. Tidak selalu sama. Sumbernya juga tidak sama. Ya. Nah, tapi kalau untuk argumen Rasul Paulus di pasal 2 ini, jelas dia mau katakan, tidak ada yang luput. Sama-sama harus mempertanggungjawabkan kebenaran yang sudah diungkapkan itu. Oke, bagi orang yang bukan Yahudi, paling tidak dia dapat semacam sinyal-sinyal ya, kita sebut gitu ya. Ya, Allah telah menciptakan semua ini. Kan harusnya dia juga punya nilai-nilai yang disesuaikan dengan sinyal-sinyal tersebut. Ya. Agak kabur lah kita sebut gitu. Tapi bagi orang Yahudi yang sudah jelas, semuanya diungkapkan dengan begitu terang melalui pewahyuan, sampai-sampai mereka punya pegangan dalam bentuk hukum, yaitu hukum Taurat. Harusnya mereka sudah tidak punya alasan sedikit pun untuk mengatakan, oh kami tidak tahu. Kalau suku bangsa lain mengatakan, oh kami tidak sampai begitu spesifik mengenal Allah itu, artinya masih bisa dimaafkan. Tapi orang Yahudi coba, begitu panjang perjalanan mereka, mulai dari zaman Musa sampai zaman Rasul Paulus ini, begitu banyak nabi-nabi sudah berbicara, mereka tidak punya alasan untuk mengelak. Oleh karena itu, sesuai tadi dengan judul yang kita sampaikan di awal, Paulus sekali lagi mau menegaskan, tunggu dulu. Kan akhirnya bukan hanya apa yang kita katakan atau yang kita tampilkan. Pada akhirnya yang menentukan adalah apa yang kita lakoni. Apa yang kita hidupi sesuai dengan keyakinan kita. Dan di dalam konteks kitab suci tentu sesuai dengan arahan dari Tuhan. Nah, itu yang menjadi inti ya dari percakapan Rasul Paulus di bagian ini. Nah, ayat 11 mengatakan Allah tidak memandang muka. Ini menarik nih, Pak Pendeta. Jadi bagi mereka yang merasa diri mengenal Allah yang sejati,
mungkin dipikirnya jadi bestie. Ya besti ini ya gampang nih. Gampang Ya, ini ya. udah sohib karib ini. Jadi Iya. kami ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang terpilih begitu. Ya itu. Jadi inilah yang membuat kita jadi sadar kembali seperti yang ya sama-sama kita pernah berulang kali sebutkan ya. Itulah yang membuat kita menyadari memang anugerah itu tidak boleh menjadi anugerah murahan. Ya. Saya boleh katakan gereja-gereja reformasi pada umumnya sangat merayakan anugerah itu, rahmat Tuhan itu. Sampai-sampai tidak melihat Tuhan itu selalu punya dua sisi. Ya. Bersamaan. Ya. Memang ada kemurahan hati, dia tahu kita orang-orang yang sebenarnya tidak sanggup untuk mengikuti dia. Betul-betul 100% ya. Tapi sisi lain kita nggak bisa anggap remeh apa yang sudah dia tawarkan kepada kita. Sehingga itu menjadi semacam cek kosong bagi kita untuk berbuat suka-suka. Nah ini. Tinggal isi saja mau berapapun Iya. yang kita minta. Nah ini dia. Jangan-jangan banyak yang begitu ini. Orang-orang Kristen ini kan. Ya. Apalagi kalau sampai ada pandangan yang menganggap ya pokoknya kalau udah sampai gereja ada berita pengampunan, nah udah habis lah itu diputihkan gitu. Nah baru kita isi lagi tabungan dosanya. Ini. Jadi dengan kata lain kita kembali kepada argumen utamanya ya. Paulus kembali mau mengatakan tidak ada alasan bagi kalian untuk membenarkan diri. Mau Yahudi mau bukan Yahudi sama. Semuanya akhirnya akan diukur dengan tolok ukur. Apakah mereka hidup sesuai dengan kebenaran? Baik bagi orang Yahudi tentu kebenaran yang disingkapkan Tuhan ya melalui Taurat. Bagi orang bukan Yahudi kebenaran yang nanti akan disingkapkan dengan cara lain. Ya, melalui ciptaan kah, melalui berbagai tatanan moral yang disediakan oleh suku bangsa masing-masing. Jadi ini bagi yang menganggap sepi kesabaran, kelapangan hati Tuhan ini sama dengan kalau kembali ke situ ya Pak Pendeta ya. Ya, itu dia. Menimbun murka atas dirimu sendiri. Namun jika mereka yang memilih untuk menaati Tuhan, maka ada tadi ya, ada kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera, dan tentu juga ada hidup yang kekal. Jadi hukuman itu pun hukuman yang sebetulnya berdasarkan pilihan yang kita pilih begitu. Ya, tentu saja ya. Dan kita jangan lupa, ya kalau kita sedikit mengurut ke belakangnya, apa yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, ya kita sebut Perjanjian Lama karena kita kenal Perjanjian Baru ya. Orang-orang Yahudi selalu keberatan, tidak ada yang lama di situ. Ya, oke lah, kita ikutilah bahwa kita ikuti Perjanjian Lama. Kita lihat ya, pandangannya memang benar konsisten kan. Ada semacam spiral moral gitu. Kalau engkau ingin menjadi umat yang diberkati, ya dilindungi, disertai Tuhan, ya ada perilaku-perilaku, ada tolok ukur tentang kesetiaan dan komitmenmu kepada Tuhan yang menjadi taruhannya. Kan gitu. Seperti itu. Dan sebaliknya kalau engkau tinggalkan itu, apa boleh buat? Ada konsekuensi yang harus engkau tuai. Kan begitu. Ini berlaku baik bagi orang Yahudi, dalam hal ini tentu dia pakai bahasa manusia tadi itu sebenarnya bahasa terselubung untuk menyindir orang Yahudi. Ya, terbukti ternyata dengan yang bisa kita baca dalam sejarah ya, sebagaimana nampak dalam Alkitab ya, ternyata mereka paling banyak gagal di sini. Maka Rasul Paulus di dalam diatribenya ini mau mengatakan, jangan kau pikir itu bangsa-bangsa bukan Yahudi, goim itu termasuk yang gak beres itu ya. Kau sendiri sebenarnya tidak beres. Sama-sama membutuhkan sebuah jalan lain, jalan baru untuk bisa diterima oleh Tuhan. Iya. Kita akan mengulik bersama-sama jalan baru itu. Kita akan ulik ayat 12 sampai ayat 16 dan tentu saja relevansinya untuk kehidupan kita. Kita akan ulik di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, kita masih bersama dalam program ini dan sedang mengulik Roma pasal 2 ayat 1-16. Kita masuk ke segmen yang ketiga ini bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini di bawah judul Semua Tanpa Kecuali di Bawah Penghakiman. Ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ini artinya apa ini Pak Pendeta? Ayat 12 dan 13 menarik ini. Yang mau ditegaskan situ ya Tuhan itu fair. Ya kan? Nggak mungkin Tuhan itu mengukur bangsa-bangsa yang tidak kenal Taurat pakai Taurat. Fair dia. Tapi sebenarnya bidikannya bukan kepada bangsa-bangsa yang tidak punya Taurat ini. Bidikannya adalah kepada yang punya Taurat ini. Tapi masih. Kalau bangsa-bangsa yang tidak punya Taurat, tingkahnya aneh-aneh, ya maklum aja gitu. Adalah unsur maklumnya gitu. Tapi engkau yang ngaku-ngaku Yahudi, kan gitu. Yang punya Taurat, tidak punya alasan apapun untuk tidak tahu kebenaran dan standar Tuhan tentang perilaku, tentang iman dan lain-lain. Justru di situ dia mau katakan, ya ternyata engkau berlakunya itu seperti orang-orang yang bahkan lebih parah dari orang yang tidak kenal Taurat. Nah ini, jadi dia sengaja mau ya membidik, katakanlah semacam mood points ya, titik-titik lemah dalam klaim superioritas ini. Karena punya Taurat dan tidak punya Taurat kan beda itu. Oh kami hari Sabat itu kami berhenti misalnya gitu ya. Oh kami tidak berzina, kami tidak mencuri, tidak begini kan begitu. Karena jelas diatur, diungkapkan di dalam Torah. Ya itu kita bisa baca misalnya Keluaran pasal 20 ya. Tentang itu. Tetapi ternyata ya tidak benar juga. Terbukti bahwa mereka selalu gagal untuk melakukan itu. Nah, disinilah antara yang mengenal Torah dan tidak mengenal Torah ternyata sama-sama dituntut pertanggungjawaban. Baik yang mengenal Taurat maupun tidak sama-sama dituntut pertanggungjawaban. Ya, jadi kadang-kadang kita itu terlalu pakai skema yang kerasnya bukan main ya, hitam putih ya. Pokoknya kalau tidak kenal firman Tuhan, habis. Seakan-akan tidak ada lagi kebenaran sedikit pun. Tapi tidak demikian kalau kita baca di sini. Iya. Ya, ternyata ada standar moral lain yang juga muncul ya. Ada di bangsa-bangsa lain. Namun ini dikontraskan dengan orang Yahudi yang punya Taurat. Kan begitu. Sehingga dari segi itu ya, apalagi ketika Paulus bicara kepada jemaat Roma yang multi etnis ya. Saya kira dia mau menggarisbawahi
Keadaan Allah itu memang ya ditunjukkan dengan standar pertanggungjawaban bagi semua orang tanpa kecuali. Yang punya Taurat ya itulah standarmu. Yang tidak punya Taurat, Tuhan juga punya standarnya. Kan gitu. Dan itu membuat kita sadar standar moral itu tidak hanya milik keyakinan atau agama tertentu, melainkan bersifat universal. Ya, meskipun berbeda-beda dan bisa juga kontradiktif kadang-kadang. Misalnya menipu, salah nggak menipu itu? Ya salah. Menurut siapa? Menurut yang diajarkan oleh Alkitab. Tapi saya tahu ada suku bangsa tertentu menipu itu keren. Serius. Nah itu kan soal-soal lain ya. Tapi dia mau katakan bagaimanapun nurani manusia itu juga punya peran di dalam membentuk bangunan moral umat manusia. Nurani itu punya peran dalam membentuk Bangunan moral itu, ya. Berarti ada yang kira-kira ada yang universal bagi yang tidak mengenal Torah sekalipun ya Pak? Ya, justru itu yang mau ditegaskan di bagian terakhir dari pasal kedua, pasal ini kan, bagian ini maksudnya segmen ini kan. Ya, misalnya di situ, ya mari kita baca ulang ya. Karena dia sebenarnya yang mau dia garis bawah itu adalah tadi disebut Allah tidak memandang muka kan? Iya. Ya. Dia mau katakan sebab bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar, tapi yang melakukan. Nah, itu. Iya. Dengan kata lain adalah ya kamu juga tidak benar gitu. Karena kamu tidak melakukan. Kan gitu. Ya. Nah, sebaliknya dia mau katakan apabila bangsa lain tidak mempunyai Taurat, gitu. Ternyata dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Bukankah ini banyak terjadi ya? Jangan pikir orang baik itu cuma ada di antara orang Kristen atau Yahudi. Oh, salah kita. Orang baik itu ada di mana-mana. Yang berbelas kasih, yang ingin menolong orang lain, ya, yang tidak ingin menjalankan hukum hanya berdasarkan bunyinya, tapi berdasarkan esensinya. Kan gitu. Nah, jadi ya itu yang diingatkan gitu. Karena apa? Kalau ternyata orang-orang yang nggak kenal Taurat saja bisa berlaku benar. Nah itu kan ada pesannya buat kita. Berarti ada cara berpikir yang dikoreksi ya. Bahwa seolah-olah mereka yang dianggap goyim itu sama sekali nggak punya tuntunan itu moral. Pandangan, nah itu pandangan atau karikatur Yahudi yang dikritik oleh Rasul Paulus. Jangan lupa ini juga orang Yahudi, Farisi lagi nih Rasul Paulus ini. Jadi dia amat kenal itu ya pola-pola menghakimi itu. Jadi memang ini menggugurkan semacam sikap menghakimi ya. Kami ini bangsa yang lain dong, beda dengan bangsa-bangsa yang tidak kenal Taurat itu. Tapi Paulus mengatakan tidak. Jangan salah, bangsa-bangsa lain pun meskipun tidak kenal Taurat, tidak jarang perilaku mereka itu menunjukkan ada Taurat dalam hati mereka. Itu ayat 15 ya, dengan 15 itu ya? Mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya benar. Jelas ya, misalnya ya kalau Taurat mengatakan ya jangan membunuh orang lain, ya itu kan ada juga. Jadi ada semacam standar umum ya. Walaupun standar umum ini tentu perlu dibuat lebih spesifik lagi oleh wahyu ilahi. Nah ini. Jadi di sini kita betul-betul melihat Paulus menggiring ya diskusi ini. Seperti pelan-pelan dia mengatakan ya orang Yahudi oke, mungkin kalian merasa benar ya. Yang saya katakan tadi yang murka Allah berlaku untuk semua orang yang tidak menyembah Tuhan seperti seharusnya. Melainkan justru menyembah dirinya sendiri, kemudian perilakunya akhirnya suka-suka sesuai dengan dirinya sendiri. Tunggu dulu. Itu bukan hanya untuk bangsa-bangsa yang lain itu. Itu orang Yahudi, kalian yang punya Taurat sama, nggak ada bedanya. Kalau gitu apa keunggulan kalian? Nah, kayak gitulah. Dalam bahasa orang Medan kayak gitu. Ya. Kan? Baik. Kita tiba di menit akhir nih di segmen yang ketiga ini. Ini seperti ada ketegangan antara, kalau kita lihat juga di pasal 1 Paulus bicara soal orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu kekuatan Allah, tetapi juga di sini dia bicara tentang hukuman Allah atas semua orang
Dia mulai dengan berdosa, semuanya butuh anugerah. Ini ketegangan antara anugerah tapi juga sekaligus keadilan. Saya rasanya melihat sisi itu dari yang mau disampaikan oleh Paulus. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, sangat tepat. Ya. Jadi memang yang disebut anugerah sejati sesungguhnya itu tidak melepaskan umat beriman dari pertanggungjawaban. Sekali lagi, ini bukan Injil murahan. Injil yang sejati justru menuntut kita bertanggung jawab. Dan disitulah Rasul Paulus. Injil yang sejati menuntut kita bertanggung jawab. Ya, tuh semua punya pertanggungjawaban. Kalau tidak ya Tuhan itu Tuhan yang membingungkan sekali. Ya. Bisa kita atur gitu ya. Nah, itulah sebabnya Injil yang diberitakan Rasul Paulus itu, saya pinjam ya, almarhum profesor saya yang saya hormati sekali. Ya, ini salah seorang yang pernah memimpin lebih dari 5.000 sarjana biblika di Amerika ya. Itu Paul Achtemeier. Dia bilang the power of Paul's Gospels. Maaf, bukan jamak. The power of Paul's Gospel lies in its ability to shatter our illusion of self-sufficiency. The illusion that we can live under our own lordship. Jadi Injil yang disebut kekuatan Allah yang membebaskan itu kekuatannya itu di mana? Kemampuannya untuk menghancurkan ilusi kita tentang ya bahwa aku aman, aku nyaman, self-sufficiency. Ya. Karena kita suka ya manusia ini menjadi Tuhan atas diri kita kan. Iya. Betul nggak? Enak toh? Iya. Suka aku lah. Kan gitu. Ngapain diatur-atur gitu. Gak usah jauh-jauh, gak usah lah dalam dunia kerja. Di rumah juga sama itu. Anak-anak mana ada yang bilang, ya siap ma, siap pa. Gak ada yang dengan langsung penuh kegembiraan tanpa bantahan. Kayak gitu. Itu sebabnya saya merasa sungguh benar yang dia katakan ya. Judgment and grace are the same act. Dua sisi ini selalu berjalan paralel. Penghakiman, itu berlaku untuk semua orang. Kau Yahudi, kau juga dihakimi. Bangsa-bangsa lain yang tak bersunat, yang disebut goyim, yang direndahkan orang Yahudi, sama. Jangan pikir kau juga kau tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban. Sama. Ya. Nah, jadi itulah yang kemudian harus diimbangi dengan sebuah, katakanlah, pesan terbaik dari Injil itu. God's gracious desire to deliver us from the predicament is evident. Itu sebabnya kita semua ini, mau Yahudi, mau tidak Yahudi, kita butuh kemurahan hati Allah. Kita butuh anugerah Allah. Jadi cara dia untuk mengurungkan semuanya itu berpanjang-panjang, memang dia bawa ke sana sini. Tujuannya adalah, jangan pikir ada satu orang pun yang luput dari penghakiman. Semua kena. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kau sadari kau membutuhkan anugerah Allah. Ya. Nah, itulah sebabnya ya saya lanjutkan yang dikatakan oleh profesor saya ya. Ya kan? That is the way Paul can begin his discussion on the grace of God shown in his son with a discussion of wrath. Bayangkan ya, Paulus mau memaparkan betapa besarnya anugerah Tuhan itu untuk kita semua, umat manusia. Tapi sebelum orang bisa menerima anugerah itu, karena biasanya kita kan selalu merasa, itu apa, saya nggak butuh, gitu ya. Dia mau hancurkan dulu semua ilusi manusia ini. Semua orang tanpa kecuali sedikit pun, semuanya sebenarnya benar-benar di bawah murka Allah. Nah ini ya, saya kira untuk zaman sekarang ini benar sekali ya. Dunia ini nggak perlu sekacau ini kalau manusianya benar. Justru terbukti karena memang manusia tidak benar, dunia kita sekacau ini. Ya. Dan jangan lupa yang saya sebut manusia itu di situ juga termasuk umat pembaca Alkitab. Ini dia. Ya, saya kira itu kita bersyukur bahwa ini semua kembali menggarisbawahi ya.
Kalau kita semua berada dalam penghakiman Allah, maka kita membutuhkan anugerah Allah. Kita Ya. sama-sama membutuhkan anugerah Allah. Ya. Dan Injil itu punya kekuatan kemampuan pertama-tama untuk menghancurkan Ilusi diri kita. ilusi diri kita sendiri, ilusi konsep kita sendiri. Ini menarik ini, Pak Pendeta. Baik, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat meneruskannya, membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Betapa luar biasa Engkau memakai hamba-Mu, Paulus, untuk membuat kami semuanya ingat Tuhan. Siapapun kami ini, apapun identitas dan latar belakang kami Engkau tuntut untuk bertanggung jawab. Semua kami berdiri setara, tunduk secara setara di hadapan tahta-Mu, tahta penghakiman-Mu. Dan ketika itu menjadi standar yang menghakimi kami semuanya mengaku bahwa kami gagal, Tuhan. Dan itulah sebabnya kami membutuhkan jalan lain. Dan kami bersyukur Kristus telah datang untuk membuka jalan yang lain itu, asal kami percaya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Amin. Amin.